cewek, rambutnya itu panjang, Mas. Dia tuh nutupin mata gini, tapi tangannya itu posisinya kayak gendong gini. Oh, gendong anak kecil. Tapi saya lihat nggak ada anak kecil, nggak Hmm. ada anak kecil yang digendong. Mm-mm. Ya, posisinya itu kayak gendong anak kecil gini. Mm-mm. Tapi saya pandang seperti ini, saya lihat tuh dia nggak gendong anak kecil. Dia tuh pakaiannya itu putih putih bersih, Mas. Mm-mm. Putih bersih sampai bawah itu kakinya nggak kelihatan. Hmm. Dia duduk di tembok situ, Oh. tapi dia kepalanya nunduk gini, Mm-mm. nggak ngeliatin saya. Kerjanya itu dari jam 5 sore sampai pagi, sampai ada karyawan pagi yang datang itu saya baru boleh pulang. Hmm. Ceritanya seperti itu, Mas. Lah, awal kerja itu kan seperti biasa sih, Mas. Saya berangkat itu kan lebih awal, jam 4:04 saya sudah sampai di tempat. Ya, saya sambil kenalan sama orang-orang yang ada di situ, karyawan yang ada di situ. Saya biasanya itu langsung menuju ke ke gudang, Udang. tempat apa namanya, buat yang sering nanti bersinggungan sama saya kan untuk sopir sama kenek itu, Mas. Mm-mm. Itu yang sering apa namanya, saya itu kalau pas saya datang itu. Nah, saya kenalan sama orang gudang gini 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 gini, kenalan sama sopir kenek itu udah. Saya tanya sama orang gudang itu, Mas, ini kalau mau buang air besar sama mau mandi itu di mana, Mas? Saya tanya seperti itu. Oh, di pojok sana, Mas, tempatnya, Mas. Itu tempatnya itu kan kotak ya, Mas ya. Kotak besar itu dari pintu gerbang itu kalau langsung masuk itu langsung apa namanya, mentok mentok pojok pol itu ada dinding di sebelah dinding itu ada pintu yang menuju ke WC, kamar mandi sama musola. Nah, saya tanya itu, loh, Mas ini kok dikunci ya? Saya bilang gitu. Oh iya Pak, ini kuncinya ya. Seperti itu. Kunci saya bawa, saya dikasih. Coba ya Mas tak lihat-lihat dalam. Nah, seperti itu. Saya masuk, lihat dalam. Saya masuk situ, saya buka itu hawanya udah beda, Mas. Hawanya udah beda saya masuk situ. Beda sama yang tempat yang di keramaian itu, yang di depan itu. Setelah saya masuk, saya lihat itu berderet, Mas. Itu ada 4 WC, 4 kamar mandi, paling pojok sendiri itu ada musola. Musolanya itu kecil cuman, tapi tidak ada pintunya, langsung los-losan gitu. Atapnya juga langsung los-losan, nggak ada atapnya atau gimana, nggak ada. Dan setelah itu saya masuk ke dalam, saya lihat WC-nya itu, saya lihat airnya juga, airnya bersih, jadi pernah dipakai. Tapi yang sebelah sananya semua itu kelihatan kotor, banyak sawahnya. Kan berarti tanda itu kan tidak pernah dipakai tempat yang lainnya. Saya jalan terus sampai ke musola itu, tempatnya itu kotor banget, tempatnya kotor banget. Di situ itu kan keadaan masih sore sih ya, Mas. Otomatis kan cahaya matahari itu kan masih ada yang menyinari di situ. Tapi keadaan di dalam musola situ itu seperti kak gelap. Gelap. Tempat itu kak gelap. Saya masuk ke dalam itu, ke musolanya itu kayak pengap gitu, Mas. Tempatnya pengap banget. Kayak nggak ada sirkulasi udara atau gimana itu loh. Saya cuma bisa dalam hati. Musola kok kayak gini, gitu. Tempatnya kotor. Saya dalam hati pengen bersihin tempat situ juga sih, Mas. Tempatnya udah kayak gini, udahlah. Terus akhirnya kembali lagi ke depan. Terus saya kembali ke depan itu
belakang sini tuh merinding banget, punggung sini tuh udah merinding ya Pak. Padahal itu masih sore. Saya jalan depan, saya kunci lagi tempatnya itu yang buat WC itu, kunci sama orang gudang itu suruh bawa saya. Soalnya kan nanti kalau saya mungkin pengen BAB atau gimana pas malam itu saya bisa ke situ kan gitu. Ya udah Mas, ini tak bawa. Singkat cerita, karyawan udah pada pulang nih, truk juga udah pada pulang, truk yang dari luar habis kirim barang itu juga udah pada pulang. Saya tempatnya itu letter L Mas, jadi itu gudangnya itu ada di tengah gini, ini pintu gerbang, ini masuk ke sini itu, ini yang sini WC itu. Lah pos saya itu enggak di dekat gerbang sini, tapi itu masih ke arah sini. Lah pos saya itu di sini. Pos saya itu sebenarnya itu bukan pos Mas, itu kayak bekas gudang. Oh, ruangan Itu nggak kan, pakai lah. ruangan nggak kepakai. Tempatnya itu besar Mas. Besar itu di dalam itu ada dipan dari kayu, yang bawah itu juga ada kayu-kayunya itu. Dipan besar itu mungkin muat itu 3 atau 4 orang. Dipannya besar, tapi yang anu itu pintunya kan pintu dari besi Mas, pintu besi baja los gitu, pintu besi baja, dan yang pinggir-pinggirnya itu tidak ada jendela sama sekali, cuman ada angin-angin yang di bawah itu, yang ada 3 itu kecil, itu kotak kecil itu, seperti itu, cuman gitu aja, angin-anginnya itu seperti itu. Jendela juga nggak ada, jadi kalau saya di dalam tuh saya lihat luar kan nggak bisa. Nah yang di sebelah pos saya itu ada ruangan genset, itu ruangan genset itu ditutupi sama teralis besi itu Pak, penjara itu Mas. Seperti itu. Nah sampai mentok itu udah tembok lagi, jadi ini di sini itu gerbang yang buat keluar masuk truk itu. Kalau ke kiri sini itu pos, kalau ke sana itu yang buat WC, lah sini gudang. Gudangnya itu dekat pintu WC itu, pintu gudang yang sering buat operasional. Office-nya itu dari gerbang sini masuk sini, lah di sini itu office. Lah truk-truk itu parkir di sini semua itu. Di sini kadang di sini satu, seperti itu. Singkat cerita, semua udah pada sudah pada pulang, sudah pada pulang. Hari pertama, malam pertama saya di situ. Di situ seperti biasa ya, habis sholat maghrib, sholat isya itu kan saya biasanya ke warung seberang gudang itu. Yang seberang gudang itu memang tanahnya itu, warung itu agak ke atas Mas. Jadi kalau di warung itu saya lihat gudang saya itu kelihatan semua. Semua itu kelihatan. Saya ke gudang, saya ke warung situ, saya ngopi gini ngobrol-ngobrol sama orang situlah, kenalan sama tetangga situ, sama security situ juga. Ya cerita itu udah sekitar setengah 9, jam 9-an. Saya kembali lagi ke gudang yang saya buka, saya kunci, saya gembok dari dalam, saya ke pos itu sambil kontrol sekalian lah Mas. Saya terus masuk ke pos itu kan ada pintunya itu kan dari besi, bisa diceklek dari luar, bisa dikunci dari dalam juga. Setelah itu malam pertama itu di situ saya seperti biasa Mas, ya di dalam kan saya ada kayak punya apa namanya mini kompo itu tak buat setel buat rengang-rengang gitulah Mas. Nah, seperti itu. Malam pertama nggak ada kejadian apa-apa, normal, nggak ada kejadian apapun. Singkat cerita sampai pagi normal, nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa.
sampai pagi, karyawan datang, otomatis kan saya pulang. Singkat cerita, pas hari kedua Mas, ini hari kedua udah mulai ada itu, udah mulai ada interaksi, udah mulai ada interaksi dari mereka. Lah, saya hari kedua, malam kedua itu saya masuk seperti biasa, saya ke gudang gini-gini tanya, pakai mana Mas yang belum pulang? Saya bilang gitu. Oh ini pakai udah nganu semua Mas, udah pada pulang semua Pak, bilang gitu dia. Oh ya udah Mas, aku ngomong. Terus akhirnya dari ngobrol-ngobrol itu singkat cerita, mereka pada pulang, udah pada pulang semua kan, udah pada pulang semua. Seperti biasa, saya habis sholat maghrib, sholat isya, saya ngopi dulu di warung. Itu sampai jam 8 setengah 9-an, saya kembali lagi ke pos. Kembali ke pos, saya kunci. Setelah saya patroli sebentar, saya kembali ke pos. Saya sambil dengerin musik lewat mini kompo itu. Itu di dalam itu ada dipan besar, dan satu itu saya dikasih kasur busa yang ada pernya itu, dan ada meja kecil sama kursi. Meja kecil itu menghadap ke tembok, dan tembok itu yang sebelahnya itu ada apa namanya, ada pintu besi itu. Di depannya pintu besi sini itu ada dipan yang besar yang sering buat saya tidur itu di situ. Saya duduk di depan meja itu sambil mainan HP saya Mas, mainan HP gini nggak terasa udah agak malam. Saya lihat jam itu sekitar udah setengah 12-an, setengah 12 hampir jam 12. Itu tuh saya dikagetkan ada suara benda jatuh itu di belakang tembok. Kan saya duduknya kan seperti ini, depan ini kan tembok. Ya belakangnya sini itu kan udah bagian luar itu. Itu saya dikejutkan itu ada kardus basah. Kalau menurut feeling saya itu kardus basah itu jatuh dari genteng pos. Wow, suaranya keras Mas, suaranya keras banget. Ini apa? Saya dalam hati seperti itu, ini apa kan? Saya sambil HP, saya kasih senter buat penerangan, soal di situ itu gelap banget Mas. Sebelum saya minta sama bosnya itu untuk dikasih penerangan itu, saya sampai nanti akan ada nanti ceritanya. Saya minta penerangan buat gudang itu biar depan itu biar pencahayaan itu terang Mas, seperti itu. Kan waktu itu kan masih belum dikasih lampu, itu depan itu masih gelap banget. Tapi ada penerangan lah dari pabrik sebelah itu ada penerangan. Saya buka pintu, ada suara itu, terus saya berdiri, saya buka pintu pos, saya kencang gini, saya tengok gini, tidak ada apa-apa. Tadi saya itu dengar ada suara keras jatuh, itu seperti kayak kardus basah itu jatuh dari atas, itu suaranya yuk keras seperti itu. Nek kalau kardus kering itu nek jatuh kan biasanya suaranya pelan ya Mas. Biasanya langsung mental gitu. Tapi ini enggak, ini suaranya itu seperti kayak kardus basah kuyup itu jatuh dari atas Mas. Suaranya keras gitu. Saya lihat gini, saya tengok gini, di depan enggak ada apa-apa. Saya keluar dari pos, saya sentri genteng gini, saya sentri genteng itu juga enggak ada apa-apa. Saya jalan ke arah genset itu, situ saya lihat-lihat gitu juga enggak ada apa-apa. Terus ya cerita, saya masuk lagi ke pos, saya tutup pintu. Nah,
Saya di pos itu sambil ya tadi mikir tadi apa gitu, sambil mainan HP gini, mainan HP. Selang beberapa menit ada suara jatuh lagi depan depan pos lagi, di belakang tembok saya duduk itu ada suara, ya itu seperti kardus lagi jatuh, kardus biasa jatuh, tapi ini suaranya udah nggak begitu keras, gitu Pak. Suaranya udah nggak begitu keras kayak yang pertama tadi. Saya cek lagi itu mas, saya cek keluar lagi, nggak ada lagi, nggak ada barangnya, yang jatuh itu udah ada. Saya center lagi kayak gini ini aku gitu. Itu baru malam malam kedua itu. Terus akhirnya saya masuk lagi, musik yang dari mini kompo itu saya kecilin. Akhirnya saya tidur aja lah, saya sambil rebahan di depan itu sambil mainan HP ini. Terus akhirnya itu sampai saya lihat jam itu, sampai saya ngantuk itu sekitar jam berapa, setengah dua atau jam 2-an mas, sekitar itulah. Setelah jam itu habis saya taruh, saya sambil rebahan gini, tidur gini. Saya itu terus akhirnya itu dengar dari luar, pintu yang dari besi itu diketok, diketok sama orang, diketok sama orang itu. Pintu besi namanya yang kalau diketok kan suaranya nggak begitu keras ya mas ya, suaranya cuma deng 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 gitu dong, 3 kali diketok, deng deng deng. Terus akhirnya ini apa lagi ya, seperti itu. Saya bangun dari tidur, saya ngintip dari celah-celah itu, celah pintu besi itu yang di pinggir-pinggir itu, pintu itu kan pasti ada celah kecil-kecil itu. Saya intip dari situ, kok kosong kan, memang pandangan kan memang kurang agak jelas ya mas ya, dari dalam kalau ngintip dari celah-celah itu tidak ada siapa-siapa gitu. Dan seperti itu saya tengok, saya pintu saya buka itu kepala saya enggak gini mas, saya takutnya itu nanti pas saya buka ada apa gimana, saya jadi takut kaget gitu loh. Nah saya waktu buka itu kepala saya nunduk gini, saya buka nunduk gini itu takutnya langsung ada apa-apa kan, kelihatan kakinya dulu kan gimana, nggak masalah sih ya, bukan wajah seram atau gimana. Saya buka gini udah ada apa-apa, terus saya gini tengok gini, saya keluar, saya tengok seperti ini, samping pos-pos juga saya tengok nggak ada apa-apa. Padahal saya dengar banget itu ada yang kok deng 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 3 kali. Ini saya bilang seperti itu. Terus akhirnya saya masuk pos lagi, saya rebahan lagi. Selang beberapa menit pintu diketok lagi, deng 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 3 kali lagi. Tapi untuk saat ini saya tidak berani buka, saya udah mastiin ini nggak jelas ini, saya itu ini nggak jelas ini pasti. Soalnya tadi pertama itu udah seperti itu, saya cek udah nggak ada, ini kok ada lagi seperti ini. Akhirnya malam itu saya sampai pagi nggak bisa tidur, memang masalah tidur itu kalau dari HRD sama Pak Bos itu memang nggak apa-apa sih mas, untuk tidur mereka sendiri juga bilang kalau malam kalau udah ngantuk tidur aja pak, nggak apa-apa, jangan dipaksain begadang. Dari HRD itu bilang gitu sendiri soalnya. Jadi kan saya malam itu memang tak buat tidur itu, jadi kalau nganu itu kan memang udah dari sananya itu memang nggak apa-apa. Nah, terus akhirnya ini kembali lagi ke cerita,
sampai malam hampir pagi sampai subuh itu udah nggak ada apa-apa, udah nggak ada kejadian apa-apa. Itu kejadian malam pertama itu seperti itu, cuman dengar-dengar suara aja, tapi itu suaranya itu kayak mau ditujukan memang kepada saya sih, memang untuk kayak mengusilin saya seperti itu suaranya itu. Nah terus akhirnya di situ sampai subuh sampai subuh itu kalau saya udah dengar suara subuh itu saya kayak lega itu, kayak lega itu dengar suara subuh itu saya lega. Padahal sebelum ada dengar suara subuh itu di di pos itu kan memang nggak ada jendela sih ya mas ya, jadi kan di dalam itu memang ada pengap sih, memang ada pengap. Kalau di luar memang keadaannya dingin, soalnya kan langsung melos depan itu, di depan itu dingin. Ya saya anehnya itu kalau pas ada di dalam pos itu kalau dari jam jam malam lah bisa sampai suara subuh gitu, itu balik di dalam itu semua dalam waktu di dalam itu saya ada kipas angin yang besar, dikasih inventaris kipas angin besar. Dalam itu suasana itu sumuk pengap. Tapi kalau udah dengan suara dan gitu di dalam itu suasananya udah beda lagi, udah kayak ada dingin-dinginnya gitulah, kayak di luar gitu, udah kayak tempat normal biasa itu. Anehnya itu seperti itu. Singkat cerita, malam kedua udah selesai, pagi karyawan udah pada datang, saya pulang. Pas di malam ketiga ini yang agak agak apa namanya, agak ekstrim lah kalau menurut saya. Pas malam ketiga saya kerja seperti biasa, masuk lagi saya ketemu orang-orang gudang itu. Nah ini pas saya tanya orang gudang, ternyata ada satu truk yang belum pulang. Saya tanya, Mas kira-kira pulangnya jam berapa nanti? Ya saya nanti itu tak tungguin, saya nggak tidur dulu. Ini nanti pulangnya sekitar tengah malam, sekitar setengah satu, jam satuan seperti itu. Oh ya udah mas, gitu. Nanti nggak cerita karyawan sudah pada pulang. Seperti biasa mas, ya kegiatan itulah, saya ngopi dulu di warung, jam 9 saya kembali lagi ke pos. Saya mainan HP di pos sambil saya nunggu truk itu. Sampai jam malam itu truk itu mau datang itu memang nggak ada kejadian sama sekali, nggak ada kejadian apapun di situ. Nggak cerita, truk udah datang, mereka terus kan saya bukain pintu gerbangnya, dia masuk itu keneknya itu bilang sama saya, Pak saya ditemenin sampai sana Pak, depan gudang Pak, gelap soalnya ya. Keneknya bilang gitu. Oh iya mas, sambil saya nutup pintu gerbang itu saya ngikutin dari belakang. Nah itu masuk, saya ngikutin dari belakang. Pas saya mau sampai di kabin truk itu truk itu kan sebelah kanan saya, otomatis kan saya ada sebelah kiri truk. Saya jalan itu truk udah berhenti, saya jalan mau sampai ke kabin kepala truk itu kan, di tempat keneknya itu, saya itu kan otomatis kan pandangan saya ke depan itu, Ya pas lampu truk itu dimatikan, saya itu lihat sosok cewek itu duduk di
pojok itu kan ada tembok Mas. Tembok yang belakangnya apa yang sampingnya itu kan yang ada pintu ke WC tadi. WC kamar mandi musola itu. Dia itu duduk di dekat situ, di dekat pintu itu. Pintu yang arah ke WC itu. Dia duduk di situ. Saya lihat gini terus kayak matung saya itu. Saya itu posisinya itu cuma berdiri cuma lihat seperti ini aja. Kayak matung gitu loh Mas. Dia itu Jawa, rambutnya itu panjang Mas. Dia itu nutupin mata gini, tapi tangannya itu posisinya kayak gendong gini. Oh, gendong anak kecil. Tapi saya lihat tidak ada anak kecil, tidak ada anak kecil yang digendong. Dia posisinya itu kayak gendong anak kecil gini. Tapi saya pandang seperti ini, saya lihat itu dia tidak gendong anak kecil. Dia tuh pakaiannya itu putih bersih Mas. Putih bersih sampai bawah itu kakinya nggak kelihatan. Dia duduk di tembok situ. Tembok di situ, tapi dia kepalanya nunduk gini, nggak ngeliatin saya. Terus sampai bengong seperti gini, terus akhirnya saya baru bisa gerak itu kena itu dia jaga saya. Pak, kenapa Pak? Dia bilang gitu. Mas. Terus saya lihat gini lagi, dan tidak ada. Udah hilang dia. Terus saya kena itu, lihat apa tuh Pak? Dia tuh terus berpaling gini, tengok gini kenanya itu. Sampai meden-meden ini nakut-nakutin aja kan, bilang seperti itu kena itu.